Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, adik-adik yang saya banggakan, pada hari ini saya diberikan kesempatan sebagai narasumber untuk membawakan materi terkait COVID-19. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Dr. I Gusti Agung Putu Ari Santo MPH. Sehari-hari saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Selain itu juga saya ditunjuk sebagai juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Jemberana. Baiklah, adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan saya berikan materi terkait COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 itu panjangannya adalah Coronavirus Disease 2019. Kenapa 2019? Karena virus corona sebagai penyebab COVID-19 ini ditemukan pada akhir tahun 2019 di daerah Wuhan, negeri Cina. Nah, adapun COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala baik ringan sampai berat. Jika seseorang menderita penyakit COVID-19, maka gejala ringan dan berat itu bisa muncul. Gejala pada umumnya itu berupa demam, kemudian sesak nafas, dan ada juga nyeri tenggorokan, sakit kepala, kemudian juga pegal-pegal, sendi nyeri, kemudian ada juga hal-hal yang lainnya, misalnya lelah, letih, dan lesu. Itu beberapa gejala yang biasa timbul pada penderita COVID-19. Kalau gejala berat biasanya sampai sesak, sehingga disebut dengan pneumonia, jadi radang pada paru yang menimbulkan sesak pada penderita. Dan kalau parah tentunya bisa menimbulkan hal yang lebih fatal lagi, yaitu menimbulkan kematian. Jadi adik-adik sekalian yang saya banggakan, penyakit COVID-19 ini tentunya dapat dicegah. Ada beberapa hal yang termasuk protokol kesehatan yang perlu adik-adik ketahui guna atau dalam rangka pencegahan COVID-19. Di antaranya adalah gunakanlah masker dengan baik dan tepat. Kemudian yang kedua, jaga jarak. Jaga jarak, physical distancing minimal 1,5 atau 2 meter. Kemudian tentunya kita harus rajin cuci tangan dengan air plus sabun ya. Selama kita berada di luar misalnya ya, kemudian kita akan menyentuh mata, hidung, dan mulut ya, kita sebelumnya harus cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jadi dengan cuci tangan ini harapan kita virus COVID ini akan hilang. Sebagaimana informasi mungkin adik-adik sudah pernah ketahui, mungkin saya segarkan kembali bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh salah satu virus corona jenis baru ya, yang disebut dengan SARS-CoV-2 ya, dan ini merupakan jenis baru. Nah, oleh karena itu, karena ini merupakan virus jenis baru, tentunya kita tetap waspada dalam hal kehidupan sehari-hari dalam kondisi pandemi ini. Namun demikian tentunya tidak boleh panik. Jadi kita tetap waspada, tetapi tidak boleh panik. Nah, hal yang lain selain yang saya sampaikan tadi, adik-adik juga harus menjaga diri dengan baik dalam artian kesehatan pribadi. Kesehatan pribadi itu apa saja? Kita harus istirahat dengan baik, istirahat dengan tepat waktunya, jangan begadang. Kemudian makan makanan yang bergizi ya, suplai atau kita mengkonsumsi vitamin ya, vitamin C dan vitamin E yang tentunya dapat menjaga fisik kita menjadi lebih baik lagi, dan tentunya ini bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita ya. Nah, itu hal-hal yang perlu diketahui bagaimana terkait pencegahan COVID-19. Nah, kalau di antara kita ada menemukan gejala demam, kemudian batuk pilek, nyeri tenggorokan, apalagi ada sesak napas, sesegera mungkinlah berobat atau mencari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, misalnya di puskesmas ya. Nah, kita bisa lakukan konsultasi kepada dokter yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, apakah saya atau keluarga itu ada gejala ke arah COVID atau tidak ya. Mudah-mudahan
tidak terjadi penyakit COVID kepada adik-adik ataupun keluarganya. Nah, walaupun kita ketahui bahwa pandemi sekarang masih berlangsung, ya, kemudian saat ini memang proses belajar mengajar memang sudah mulai berlangsung, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, yang saya ketahui sampai hari ini di Kabupaten Jemberana itu proses belajar masih melakukan dengan metode daring, yaitu tidak melakukan tatap muka secara langsung, ya, melalui daring, ya. Mudah-mudahan dengan metode daring ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dapat juga terserap dengan baik, ya. Nah, itu harapan kita. Mudah-mudahan di kedepan hari virus ini atau pandemi ini bisa berlalu atau berakhir. Nah, seandainya pun masih berlangsung pandemi ini dan suatu ketika ya, apabila ada proses belajar mengajar dalam keadaan atau tatap muka, tetap kita lakukan protokol kesehatan. Mulai adik sebelum masuk ke rumah kita harus sehat fisiknya. Nah, kemudian masuk ke sekolah tentunya mungkin Bapak Ibu guru bisa menyediakan alat termogan pemeriksa suhu, ya, kemudian tempat cuci tangan, ya, sehingga tangan kita menjadi bersih dan bebas dari virus dan beraktivitas bisa dengan baik. Kemudian tentunya berolahraga, ini tidak kalah penting, ya, rajin berolahraga baik di sekolah misalnya, ya, atau kalau ada kegiatan olahraga ataupun di rumah, nih. Karena dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup, terapkan 3 protokol tadi, yaitu jaga jarak, kemudian pakai masker dengan baik dan benar, kemudian cuci tangan pakai sabun yang rajin sebelum menyentuh area wajah. Nah, saya rasa dapat minimal mencegah atau bahkan tidak menjadikan pandemi ini terjadi proses penularan dari satu orang ke orang lain. Jadi itu dah hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan pencegahan COVID-19. Nah, sampai hari ini di Jemberana mungkin sekedar informasi, artinya informasi buat adik-adik dan juga Bapak Ibu guru bahwa hari ini, ya, yang saat saya berbicara ini memang sudah ada sekitar 46 kasus COVID-19 di Kabupaten Jemberana. Dari 46 itu, ya, sudah cukup banyak disembuhkan, sekitar 36 sembuh dan sisanya masih ada 10 orang yang dirawat. Kita doakan semoga yang dirawat cepat sembuh, kemudian yang sehat tetap sehat, dan kita semua dalam kondisi sehat. Itu barangkali yang dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Kami dari BPPD Jemberana, atas nama Kepala BPPD Jemberana, saya sendiri Nyoman Budiarda Waisa, jabatan kami di Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bahwa pada hari ini menghimbau kepada ibu, bapak guru dan anak-anak untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dalam mengantisipasi itu, kita tidak boleh terlalu panik, dan tidak terlalu panik, kita menyikapi dari protokol kesehatan yang sudah beredar dan sudah kami edukasi ke semua masyarakat bahwa kita harus tetap disiplin tentang protokol kesehatan, terutama jaga jarak. Kedua, kita pakai masker, kita biasakan mencuci tangan sebelum kita masuk ruangan. Untuk itu dan untuk tambahannya, marilah kita sama-sama untuk menjaga imun kita supaya lebih meningkat untuk pencegahan COVID-19 dengan cara kita tetap berjemur dengan tetap mengkonsumsi yang namanya vitamin C atau vitamin E. Terutama kami juga mengimbau kepada masyarakat, Bapak Ibu dan anak-anak,
jangan menerima berita-berita yang tidak resmi. Kalau ingin menerima informasi masalah COVID, kita bisa mengakses ke website BPBD. Nanti kami infokan sesuai dengan website yang ada di bawah ini. Untuk itu anak-anak jangan sampai termakan hoax. Nanti anak-anak bisa panik dan di sana imun kita menurun. Itu kami tegaskan kembali bahwa anak-anak untuk tetap tenang, bukan berarti tenang itu santai, bahwa hidup tenang dalam arti waspada. Semoga Bapak dan Ibu dan anak-anak semua mematuhi apa yang kami paparkan dalam slide yang kami putar hari ini. Saya Dr. Hanifah Roshida Rizky Cahyani dari UPTD Puskesmas 1 Jembrana akan menyampaikan mengenai sekolah kembali di era new normal COVID-19. Kemudian yang perlu kita tahu pertama adalah apa itu virus corona. Virus corona adalah virus jenis RNA yang berasal dari bahasa Latin yaitu corona, yang artinya adalah mahkota, di mana sesuai dengan bentuk permukaan virus, yakni menyerupai tonjolan-tonjolan seperti mahkota. Kemudian virus corona merupakan virus yang menyerang dan berkembang biak di sel epitel saluran pernafasan bawah, sehingga menyebabkan gejala pernafasan maupun gejala sistemik. Nah, untuk novel coronavirus, apa itu novel coronavirus? Novel coronavirus merupakan virus corona jenis yang baru yang diisolasi dari saluran pernafasan bawah pasien di Wuhan, China yang menderita pneumonia. Nah, virus ini memiliki banyak sekali kesamaan dengan virus SARS coronavirus. Kemudian awal penyebaran dari kasus ini dimulai pada musim dingin dan ditemukan dari perantara hewan segar yang dijual di pasar. Nah, terdapat persamaan urutan genom antara novel coronavirus dengan virus corona yang ditemukan pada hewan kelelawar. Sehingga kenapa kelelawar disebut sebagai inang dalam perantara virus corona ini. Kemudian penularan dari kelelawar ke manusia mungkin terjadi setelah mutasi, yakni mutasi yang terjadi di inang perantara tersebut. Untuk waktu kelangsungan hidup novel coronavirus, yang pertama sangat banyak dijumpai di udara. Di udara bisa bertahan dalam dua jenis suhu. Yang pertama dalam suhu yaitu 10 sampai 15 derajat Celcius bisa bertahan hingga 4 jam. Untuk di suhu kamar 25 derajat Celcius bertahan sampai 2 sampai 3 menit. Kemudian untuk di droplet, yakni cairan yang keluar dari saat bersin, batuk, itu bisa bertahan selama 24 jam. Kemudian pada lendir nasal atau lendir hidung bertahan selama 30 menit. Kemudian pada cairan misalnya air, itu bisa bertahan selama 15 menit. Untuk di cairan pemutih itu bertahan hanya kurang dari 5 menit. Kemudian di permukaan tangan bertahan kurang dari 5 menit. Di permukaan kain dapat bertahan selama kurang dari 5 jam. Pada permukaan kayu bertahan selama 48 jam. Kemudian pada baja tahan karat seperti misalnya sendok, garpu, kemudian pisau dapat bertahan sampai 24 jam. Dan pada alkohol 75% hanya bertahan kurang dari 5 menit. Saat ini novel coronavirus menjadi pandemi. Mengapa? Ini diakibatkan adanya mutasi antigenetik yang membuat virus corona ini tidak dikenali oleh sel tubuh manusia. Dan masyarakat umum tidak memiliki kekebalan terhadap strain baru virus ini. Dan penularan virus ini melalui lebih dari satu cara. Untuk penularan COVID-19, cara penularan dari sumber infeksi ke populasi yang rentan, yang pertama dapat ditularkan melalui percikan, yakni droplet transmission, misalnya batuk, bersin, berbicara terlalu keras,
Kemudian penularan yang kedua adalah melalui kontak langsung. Kontak langsung ini bisa melalui permukaan suatu benda, kemudian bisa melalui juga dengan sentuhan tangan, yang kemudian akan terbawa pada saat makan, misalnya akan menginfeksi saluran mukosa mulut, hidung, atau bisa juga mukosa mata. Penularan yang berikutnya adalah melalui udara, di mana virus ini dapat bertahan mulai dari udara bersuhu 10 derajat Celcius sampai dengan suhu kamar 23 derajat Celcius. Yang berikutnya adalah fekal oral, yakni penularan melalui tinja pasien yang terkonfirmasi, kemudian dapat mengkontaminasi air yang nantinya akan menempel pada makanan yang kemudian akan termakan pada orang sehat. Kemudian penularan kontak dekat, misalnya tinggal bersama orang yang sakit terjangkit COVID-19. Kemudian belajar bersama, belajar berkelompok, bekerja dalam satu ruangan, atau melakukan kontak dekat dengan pasien. Kemudian ada juga melalui cara seperti adanya pergerakan populasi yang sangat tinggi, misalnya migrasi yang cukup besar, yaitu seperti adanya festival, kemudian acara undangan, acara pertemuan yang mengikutsertakan banyak kelompok manusia. Kemudian sumber utama infeksi pada pneumonia komunitas adalah pasien itu sendiri, kemudian keluarga mereka yang terutama kontak erat dengan pasien, orang yang pernah mengunjungi pasien, kemudian lingkungan tempat tinggal mereka. Untuk gejala COVID-19 yang paling sering menunjukkan adalah demam, tetapi beberapa pasien hanya merasakan menggigil tanpa disertai demam. Biasanya demam menunjukkan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Gejala berikutnya adalah gejala infeksi saluran pernafasan yang paling sering, misalnya mulai dari batuk kering ringan, pilek, bahkan bisa batuk berdahak, sampai kesulitan bernafas. Kemudian rasa lelah yang mengakibatkan nyeri otot, kemudian pegal, atau mudah sekali terasa lelah, lalu bisa gejala diare, dan pada kasus yang berat, penyakit ini dapat cepat sekali memburuk sehingga mengakibatkan gangguan pernafasan akut atau gagal nafas akut. Untuk infeksi COVID-19 selain dengan adanya gejala, juga dapat disertai pasien yang tidak menunjukkan gejala atau disebut tanpa gejala. Keadaan ini menunjuk pada orang yang terkena infeksi tapi tidak menunjukkan gejala sama sekali, dan hasil pemeriksaan fisiknya biasanya dalam batas normal. Nah, seringkali ketika patogen bereproduksi dan mengalami fase inkubasi dalam tubuh pasien, seseorang tidak menunjukkan gejala klinis atau tanda-tanda abnormal. Nah, orang yang terinfeksi tanpa gejala adalah penyebar potensial COVID karena sebenarnya dia sakit, bisa menyebarkan virus tapi tidak menunjukkan gejala. Untuk tindakan pencegahan pribadi yang harus diwaspadai adalah ingat mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun biasa bisa, atau dengan sabun antimikroba juga bisa. Kemudian bilas dengan air yang tentunya air mengalir setelah kontak dengan sekret pernafasan, misalnya lendir atau percikan dari bersin. Kemudian bisa mencegah dengan menutup mulut dan hidung setelah terutama batuk atau bersin, kemudian tidak menyentuh mulut, mata ataupun hidung sebelum kita mencuci tangan. Kemudian menjaga pola makan seimbang, cukup tidur dan olahraga secara teratur, serta menghindari bekerja secara berlebihan. Kemudian menjaga kebersihan ventilasi udara di rumah dengan membuka jendela secara teratur, lalu menghindari tempat ramai dan kontak dengan orang yang sudah terinfeksi, dan segera berobat jika sudah terjadi gejala, misalnya adanya demam, kemudian terasa batuk, bersin, pilek, atau gejala pernapasan lainnya. Kemudian selalu memakai masker, apalagi pada saat beraktivitas di luar rumah dan pada kerumunan. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter di tempat yang ramai. Nah, untuk penggunaan masker sendiri ada protokolnya. Yang pertama, harus memeriksa kebersihan masker, baik itu bagian depan,
kemudian bagian belakang masker atau bagian atas dan bagian bawah masker. Sebelum menggunakan masker, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian memastikan masker menutup hidung dan mulut dengan sempurna sehingga udara benar-benar masuk melalui depan masker, bukan dari permukaan atas, samping kanan atau kiri, bahkan dari bawah masker. Kemudian, semua masker memiliki efek perlindungan yang terbatas, sehingga perlu diganti secara teratur. Pada saat misalnya, kalau kita sudah terasa sulit bernafas, kemudian masker sudah rusak, ketika masker tidak pas lagi dengan kontur wajah, atau masker terkontaminasi dengan darah, ataupun sekret dari lendir pernafasan, baik kita setelah kontak dengan pasien yang terinfeksi COVID. Nah, ini cara mencuci tangan yang benar akan saya tunjukkan, yakni kita harus menggunakan air yang mengalir. Nah, kemudian setelah itu berikan sabun di permukaan tangan, lalu gosok permukaan tangan perlahan, kemudian punggung tangan. Setelah punggung tangan adalah sela-sela jari. Kemudian setelah sela-sela jari, buku-buku jari, baik yang kanan maupun yang kiri. Kemudian ibu jari dengan cara memutar yang kanan dan yang kiri. Kalau perlu dengan pergelangan tangan. Setelah itu kita bilas dengan air yang mengalir. Kemudian mencuci tangan yang tadi adalah sangat penting, terutama dalam momen-momen seperti setelah kita menutup wajah, terutama pada saat kita batuk ataupun bersin. Kemudian setelah kita merawat keluarga yang sakit, kemudian sebelum atau saat bahkan setelah menyiapkan makanan, kemudian sebelum kita makan, setelah kita dari toilet, setelah menyentuh binatang peliharaan, setelah menyentuh permukaan benda yang ada di tempat umum, dan setelah berpergian, kita wajib mencuci tangan. Yang penting lagi adalah kewaspadaan terhadap COVID-19 di tempat umum, khususnya di sekolah, terutama dalam skala besar perkumpulan manusia, yakni di kantin. Bisa kita dengan melakukan, harus memastikan keamanan dan kebersihan makanan yang terjual di kantin. Kemudian seluruh pengunjung dan staf kantin harus menggunakan masker dan menggantinya secara teratur sesuai dengan pedoman protokol penggunaan masker. Kemudian untuk area makan dan pengolahan makanan harus disterilkan setiap hari. Mengurangi jumlah meja makan yang ukuran besar untuk mengurangi kerumunan. Kemudian menjaga jarak dalam antrian. Kemudian saat makan menghindari kontak langsung dan bercakap-cakap. Kemudian mempersingkat waktu makan dan disarankan untuk membungkus makanan atau menggunakan alat makan pribadi. Kemudian pada saat berolahraga atau jam olahraga disarankan untuk melakukan olahraga yang sifatnya ringan dan tidak dianjurkan olahraga intensitas tinggi atau olahraga dengan yang kontak misalnya, karena hal ini selain dapat melemahkan kekebalan tubuh juga sangat berpotensi untuk menularkan virus. Dan untuk belajar di kelas diharapkan untuk menjaga kelas tetap bersih. Kemudian dilengkapi dengan ventilasi yang memadai, misalnya membuka jendela kelas secara teratur. Kemudian menyemprotkan desinfektan pada tempat dan fasilitas umum, misalnya meja, kursi belajar. Kemudian melengkapi tempat cuci tangan dan menyediakan sabun di depan ruang kelas. Kemudian menggunakan kegiatan atau mengurangi kegiatan kelompok di ruang kelas sehingga mengurangi dari fase penularan COVID-19 ini, dan mengatur jarak tempat duduk misalnya dengan mengatur jarak 1 meter minimal dan menghindari berteriak dan juga makan di dalam kelas. Sekian protokol COVID pada saat sekolah di era new normal ini. Semoga bermanfaat dan selalu tetap menjaga kesehatan dan tetap belajar. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Digi Niketut Ayu Wardiani, Kepala Puskesmas UPTD 1 Jembrana.
Di mana dalam masa pandemi COVID ini, ya harapan kami selaku tenaga kesehatan, ya baik di puskesmas maupun tenaga kesehatan yang ada di lingkungan kita semua, berharap agar dalam masa pandemi ini, walaupun kita diberlakukan untuk new normal, tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Mari bersama-sama masyarakat semua, masyarakat luas untuk mengikuti protokol kesehatan, di mana ya salah satunya itu yaitu untuk memakai masker, ya mencuci tangan sesuai dengan langkah-langkah cara mencuci tangan, kemudian menjaga jarak di mana antara kita dengan teman yang lain atau dengan orang lain itu untuk dilakukan physical distancing, untuk melakukan menjaga jarak dengan teman yang lain. Kemudian menjauhi dari kerumunan, karena kalau dengan kerumunan ya kita akan virus itu memudahkan untuk memapar kita sebagai masyarakat, sebagai masker saya jatuh. Sebentar ya. Kelihatan. Saya ulangi dari yang menjaga jarak ya. Jaga jarak apa kerumunan? Kerumunan ya. Ya. Yang selanjutnya yaitu menghindari kerumunan, di mana biasanya untuk kerumunan itu terjadi di pasar atau kemudian di swalayan, ya termasuk juga kalau untuk mahasiswa atau siswa menghindari adanya kerumunan dalam hal kegiatan. Ya jadi diharapkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada kerumunan banyak mohon dihindari, atau paling tidak untuk jaga jarak agar kita tidak terpapar oleh virus corona. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menjaga kesehatan kita, yaitu dengan melakukan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, jadi harapan kami selaku tenaga kesehatan mengajak semua warga yang ada, semua masyarakat yang ada untuk menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang dimana untuk menghindari adanya penularan virus corona. Oke, mari kita bersama-sama mengajak keluarga kita, mengajak sanak saudara kita di masa pandemi COVID ini agar pengurangan kasus positif yang ada untuk meminimalkan adanya penularan kasus positif COVID-19, ya kita bersama-sama menyadari pentingnya untuk mengikuti protokol kesehatan. Jika masyarakat atau keluarga ada dengan keluhan seperti panas, batuk, pilek, dan sesak napas, ataupun keadaan-keadaan yang mengganggu kesehatan kita, silakan untuk mendatangi petugas kesehatan yang terdekat, atau boleh juga mendatangi Puskesmas 1 Jembrana dengan alamat yang tertera di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Saya Iwayan Putra Mahardika, jabatan Sekretaris Kecamatan Jembrana selaku pelaksana tugas Camat Jembrana, menghimbau kepada adik-adik di masa pengenalan lingkungan sekolah dikarenakan pandemi COVID-19 saat ini. Kami berharap kepada adik-adik sekalian untuk dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami selaku perangkat kecamatan sekali lagi selamat menempuh pendidikan yang baru di era baru yang sering disebut dengan new normal atau adaptasi terbaru pada saat ini.
proses belajar mengajar nantinya adik-adik harus disikapi dengan seksama agar tidak terjadi penularan atau klaster-klaster baru di lingkungan sekolah. Mungkin itu aja dari kami. Om Santi Om.